ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Sobat Sehat, bertemu kembali bersama kami dalam acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam, podcast Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, media obrolan masalah kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Blora. Bersama kami, saya Dwi Susilowati dan narasumber kita Dr. Rizky Armita Hapsari dari Puskesmas Ketuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil tema tentang triple eliminasi untuk calon pengantin dan ibu hamil. Baik Sobat Sehat, mari kita ulas tentang masalah triple eliminasi pada calon pengantin dan ibu hamil pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Armita. Ya, selamat pagi Bu Dugi. Ya. Kita tahu ya Dok, sekarang itu banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan pada baik ibu hamil maupun calon pengantin. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan, mengapa sih kita itu harus melakukan serangkaian pemeriksaan tersebut, dan sebenarnya apa toh yang diperiksa pada ibu hamil dan calon pengantin tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Dwi untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang apa sih yang sebenarnya dikatakan triple eliminasi itu sendiri. Ya, ya. Triple eliminasi itu sendiri itu suatu program kesehatan di mana itu terdiri dari ada pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B buat si ibu. Di mana pemeriksaan 3 itu memang ditujukan untuk yang pertama program caping calon pengantin dan ibu hamil. Iya, Itu ya Bu Dwi ya. Iya. Nah dari situ Iya. gimana sih apa ya kok harus dilakukan itu? Iya. Lah karena triple eliminasi itu kan sudah ada program tersendiri. Itu yang pertama untuk menanggulangi resiko. Yang kedua itu untuk mencegah penularan pada kayak generasi muda. Terus yang ketiga itu juga untuk mendeteksi dini pada ibu hamil itu sendiri gitu ya. Oh gitu. Ya. Terus tadi ya Dok, bisa dijelaskan penyakit-penyakit yang termasuk triple eliminasi itu apa saja, terus resikonya bagaimana, mengapa gitu, ya. catin dan ibu hamil itu harus dilakukan pemeriksaan? Ya, di sini saya tadi kan sudah diberikan ya penyakit yang termasuk untuk eliminasi itu apa aja. Yang pertama itu bisa menyebabkan HIV, yang kedua bisa menyebabkan sifilis, yang ketiga hepatitis ibu hamil. Itu kan kalau hepatitis ibu hamil biasanya kan memang ada vaksinnya sendiri sebelum anak itu nanti lahir. Ya. Sehingga tidak si bayi itu mudah tertular. Ya, itu merupakan deteksi dini untuk pemeriksaan hepatitis B-nya itu sendiri. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Dok, masing-masing jenis ini apa eliminasi, misalnya HIV itu apa dan bagaimana, kemudian sifilis itu apa dan bagaimana, serta hepatitis B-nya ini, terus kemudian bagaimana dari catin ataupun nanti ibu hamil bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit itu. Iya. Untuk si calon pengantin dulu sebenarnya Ibu Dwi ya. Sekarang kan memang dari program itu si calon pengantin memang diwajibkan untuk pemeriksaan triple eliminasi itu sendiri karena untuk mengurangi tingkat penularan, misal ini pada HIV ya. Nah, itu kan HIV itu menularnya itu kan kita tidak tahu ya, makanya kan dilakukan pemeriksaan HIV itu apakah nanti si calon pengantin dua-duanya itu tertular atau tidak, untuk mendeteksi dini lebih awal. Terus kalau yang untuk sifilis biasanya itu kan pemeriksaan menggunakan
lab juga kan itu kan, 3 serangkai itu. Nah, di mana itu juga untuk mendeteksi dini biar tidak tertular penyakit sifilisnya itu sendiri. Kalau buat ibu hamil itu sendiri, di mana biasanya itu kan pemeriksaan hepatitis B itu kan bisa lewat dari jarum suntik, semisal seperti itu. Itu juga untuk mendeteksi awalnya itu iya. Kalau HIV sama sifilis itu penularannya kebanyakan lewat apa ya dok ya? Kalau ke HIV itu bisa juga ini ya, berhubungan seksual tuh bisa, jarum suntik itu juga bisa, terus kelenjar ludah itu juga bisa. Iya. Tapi kalau sifilis kan tertularnya lewat hubungan seksual itu sendiri. Iya. Caten itu Harus wajib itu untuk ya. dilakukan pemeriksaan triple itu tadi ya. Apakah itu penyakit itu bisa menular dok dari ibunya ke janinnya seperti itu? Bisa Bisa ya? betul. Iya, Oh, iya. gitu. Itu bisa menularkan. Bisa Itu ya? iya. Oh gitu, karena itu penting sekali ya. Iya. Mungkin dok, dari selain triple eliminasi ini, adakah pemeriksaan lain yang juga wajib dilakukan oleh calon pengantin ataupun ibu hamil seperti pengalaman kami ya dok? Iya. Ini kan dulu anggota ya, Iya. jadi harus cek keperawanan juga. Iya, Nah, benar-benar. mungkin adakah Iya. mungkin lain atau pemeriksaan yang Ya, lain? selain 3 pemeriksaan itu Oke. bisa dilakukan pemeriksaan tes kehamilan. Oke, tes ya. kehamilan. Itu nanti dilakukan apakah si calon pengantin itu sudah hamil apa belum? Hamilnya dengan siapa? Ya, kan kadang kan gitu kan nggak tahu Iya, ya, Putih ya, ya. ya. Seperti itu. Terus bisa juga ini tes HB, apa gulungan darah itu juga bisa biasanya. HB itu apa ya dok ya? Hemoglobin. Iya. Hemoglobin itu HB apa tekanan darah rendah? Bukan ya? Bukan, itu Darah aneminya, rendah ke ya? anemi Aneminya tulisnya. ya? Iya. Beda ya dok sama Beda, tekanan darah iya, rendah ya? iya. Oh iya. Oke, J. Terus kemudian ini hepatitis B tadi ya dok ya. Iya. Terus nanti dok, kalau misalnya dari semua ini calon pengantin atau ibu hamil ditemukan kasus, Iya. terus apa yang harus mereka lakukan ataupun kita sebagai petugas kesehatan apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini kan kita selain melakukan untuk lebih memberikan edukasi ke pasien itu sendiri secalon pengantin sama ibu hamil. Kalau semisal calon pengantin salah satunya sudah ada yang terinfeksi, otomatis kita akan memberikan pengobatan terlebih dahulu. Terus untuk status pernikahannya harus dilanjutkan atau ditunda? Kalau itu prosesnya sama berjalannya pengobatannya itu sepengetahuan saya dulu waktu ada kasus seperti itu tuh bisa tetap dilanjut. Cuma tetap harus Pengobatan, pengobatan. iya. Oh gitu. Ya. Kalau hepatitis ya tadi ya dok ya. Kalau HIV itu pengobatannya seperti apa dok? Kalau HIV itu nanti ada pengobatan lebih spesifikasi lagi. Semisal nanti obat minum itu juga bisa ada terapinya ada sendiri ya? nanti iya. Bisa sembuh enggak dok? Itu. Kalau dikatakan sembuh itu tidak ya, cuma mencegah maksudnya biar tidak tertular, maksudnya menularkan ke suatu pasangan calon pengantin itu sendiri. Oh gitu. Iya. Kalau sembuh enggak bisa, tapi Iya. kalau mencegah insya Allah bisa Bisa, ya. iya. Terus bagaimana dengan kalau misalnya kita menemukan ada calon pengantin yang positif HIV, tapi mereka tetap nekat mau menikah dan merencanakan punya anak, lah itu kira-kira resiko terhadap anaknya nanti bagaimana dok? Apakah dia potensi positif HIV atau masih bisa dicegah? Nah, itu nanti ada pemeriksaan tes lain juga itu selain HIV. Oh, gitu. Iya, itu nanti kayak ada tes yang namanya tes ELISA kayak gitu juga ada. Oh, tes ELISA. Iya, jadi pemeriksaan iya. lebih Jadi lanjut gitu ya? nggak hanya di situ aja. Oh gitu. Iya, kan kita nggak tahu. Iya. Kita kan tahunya kalau nanti si anak udah lahir. Oh gitu. Iya, jadi kan pemeriksaan seperti itu kan nanti calon pengantin dulu, terus setelah itu baru anak lahir itu bisa kita ketahui kalau terinfeksi. Biasanya itu 3, maksudnya ayah, ibu dan anak itu tadi
dicek kembali. Oh gitu. Kalau menurut mungkin selama dokter bekerja ini Iya. pernah enggak menemukan kasus orang tua yang HIV namun hasil anaknya negatif atau mungkin sesuai seperti teori ada yang positif seperti itu sudah Ada, pernah, iya pernah. Itu anaknya gimana, Dok? Itu ada yang maksudnya negatif itu juga ada karena kan bisa juga pas untuk si anak itu tidak terjangkit ke HIV-nya kan karena sistem imun juga bisa kekebalan tubuh. Terus selain itu kan semisal waktu punya anak itu kan bapaknya juga belum maksudnya negatif ya, negatif sama positif itu HIV-nya itu. Terus setelah itu anaknya negatif itu bisa juga karena dari Belum terinfeksi. iya. Atau mungkin bisa juga karena bapak orang tuanya yang positif rajin minum ARV ya, Dok? Iya. Obat-obat Iya, seperti ARV-nya HIV-nya itu ya? bisa. Bisa mencegah Iya, juga ya? iya. Oke, Nje, mungkin itu yang tentang terkait triple eliminasi ya. Jadi semua calon pengantin ataupun ibu hamil memang wajib ya, Dok, Iya, untuk wajib melakukan pemeriksaan itu karena memang antisipasi ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Iya. Itu tadi yang kalau sifilis, Dok, ini sifilis. Nah, Kalau sifilsnya ini. sifilis itu kan merupakan infeksi penyakit Ya, seksual. mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Iya. cirinya bagaimana, Oh, gejalanya iya. bagaimana, Dok? Oh iya, kalau sifilis itu biasanya itu terjadi dari hubungan seksual, di mana ini Ya. suatu penyakit yang menginfeksi lewat hubungan seksual. Seksual ya. Ya, ciri-ciri kena infeksi sifilis, maksudnya tuh apa ya gejalanya? Biasanya Ya, kan gitu ya, ya. ya. Gejala dan tandanya biasanya itu kalau sifilis itu kan pada laki-laki ya, yang terinfeksi ya laki-laki juga, perempuan juga bisa, cuma dia itu tidak disertai rasa nyeri. Cuma terkadang itu ada seperti luka. Oh gitu. Iya, kan tidak nyeri tapi di bagian pangkal itu ada seperti luka yang dinamakan kayak suatu ulkus. Itu. Terus ulkus pun itu juga ada yang dangkal sama yang ini dua macam ya Bu ya. Maksudnya ulkusnya itu tuh lukanya itu ada yang dalam sama yang tidak dalam, maksudnya yang dangkal gitu ya. Kayak sariawan biasa kayak. Iya. Soalnya kan sifilis itu kan bermacam-macam. Sifilis itu kan ada yang kayak genital, terus ada yang di maksudnya di mulut, itu iya juga bisa, iya. Kayak gitu. Terus penyebabnya itu pengaruh kalau misalnya ke janinnya, Dok. Kalau ibunya terkena sifilis itu apa ya, Dok? Kalau ibunya terkena sifilis itu juga sama sih. Maksudnya ciri-cirinya gitu Ya, ya. maksudnya pengaruh di janinnya nanti kalau misalnya janinnya ini harus lahir normal atau harus sesar, kalau sudah diketahui seperti itu. Kalau misalnya normal ada tidak pengaruh terhadap janinnya itu atau memang gitu. janinnya harus disesar gitu? Iya, seringnya itu kalau untuk kasus pada ibu hamil, Ya. itu biasanya itu memang bisa lewat jalur ya, ST juga bisa, karena kan takutnya nanti terkena sudah terkena ini ya, sifilis ibu itu juga bisa lewat program, maksudnya operasi misal kayak gitu. Tapi secara lebih banyak ke ini sih Bu, dari pasangannya yang terkena maksudnya. Oh gitu. Iya. Kebanyakan kan dari cowoknya. Iya. Ya, tapi kalau tiba-tiba kecelakaan kan kita juga nggak menemukan tahu, itu iya. bisa menyebabkan misalnya lahir normal bisa menyebabkan kebutaan dari janinnya enggak gitu ya? Kalau untuk kebutaannya sih enggak sih. Enggak sampai ya. Iya. Cuma mungkin Karena kan sudah diobati sebelumnya kan ketahuan kalau ibunya udah kena ini, terus dikasih kayak kalau obat. sudah diobati Iya. bisa mengurangi resiko kebutaan. Iya. Tapi bisa normal ya, Dok? Boleh? Bisa normal juga. Boleh juga Iya. ya? Oh gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang terkait dengan triple eliminasi sebelum
kita akhiri, mungkin Bu Dr. Armita bisa memberikan closing statement kepada pemirsa semuanya, khususnya calon pengantin dan ibu hamil, agar tidak takut untuk melakukan pemeriksaan terkait triple eliminasi itu. Monggo Dok. Oh, ya. Dari hasil tadi ya Bu Dwi, akan saya beri kesimpulan. Di sini kan triple eliminasi itu kan suatu program kesehatan Ya. buat si calon pengantin dan ibu hamil. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan itu janganlah takut, karena apa? Itu kan untuk mendeteksi dini ya. Mendeteksi dini untuk mencegah penularan, dan itu pun juga buat kesehatan ibu dan janinnya itu sendiri. Iya, sehingga untuk lebih dari pemeriksaan 3 serangkai itu, yang HIV, sifilis, sama hepatitis B, marilah untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi sebelum kita menikah ya, berarti ya pranikah ya, pranikah, biar tahu untuk penanggulangannya, ya, biar tidak lebih produktif lagi untuk tidak terlambat dalam penanganan. Terus kemudian kita menghasilkan generasi yang sehat gitu ya. Ya, terbebas dari jenis-jenis penyakit yang tadi 3 serangkai itu tadi, HIV, sifilis, sama hepatitis B. Yang semuanya beresiko kalau tidak ditangani tepat tentu akan menularkan. Iya. Selain itu juga akan menyebabkan kematian. Itulah terkadang yang mungkin ya dari teman-teman itu banyak pertanyaan, ya kok ribet pun mau nikah aja. Iya, biasanya seperti itu memang. Iya. Mungkin dari sini semua pemirsa ataupun calon pengantin bisa tahu untuk melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Seperti itu ya Dok ya? Iya. Mungkin ada tambahan lagi yang akan disampaikan, mumpung ini waktunya sepertinya masih ada. Masih ada. Iya, monggo. Bisa disampaikan apa gitu Dok? Iya, ini yang calon pengantin ya Bu. Iya. Di sini kan untuk calon pengantin kan memang pranikah itu kan wajib dilakukan. Karena yang tadi itu untuk mengurangi penularan, terus deteksi dini, dan terus generasi sehat. Iya. Ya 3 serangkai itu tetap marilah tetap dilakukan untuk program kesehatan itu. Jangan takut gitu ya. Memang itu penularannya memang mudah kaitannya dengan hubungan seksual tadi ya. Termasuk hepatitis B juga. Bisa dicegah dengan imunisasi ya Dok ya? Bisa, ada vaksinnya. Hepatitis ya. Kapan kita Dok melakukan vaksin hepatitis B? Ya, kalau melakukan vaksin tuh ya sebelum, bisa kapan aja bisa vaksin. Kapan aja ya? Iya. Semua dewasa juga iya, bisa. Itu berapa kali Dok? Kalau hepatitis B sih 3 kali. 3 kali ya? Iya, bisa. Untuk rentang ini waktunya, maksudnya jarak antara penyuntikan pertama, kedua, dan ketiga? Kalau itu jaraknya itu pertama sampai kedua berarti berapa? Kalau jarak itu, kalau saya ya kemarin tuh juga vaksin hepatitis itu diberikan kalau untuk kita yang maksudnya yang mau vaksin tenaga kesehatan tuh bisa sih setahun sekali itu bisa. Kalau kita mau itu bisa. Iya. Terus mungkin ada kriterianya orang yang bisa dilakukan vaksinasi hepatitis B? Ada syarat khususnya? Enggak sih kalau syarat khususnya. Kita kan vaksin itu untuk mencegah maksudnya. Kadang-kadang kan terkendala dengan lewat biaya juga. Karena kan vaksin hepatitis itu memang mahal. Oh, karena kita bayar ya Dok ya? Iya, harus bayar. Kalau anak-anak enggak ya Dok? Iya. Itu kayaknya ada mungkin ketentuan yang Dok? Anti HBsAg-nya. Oh, HBsAg positif, HBsAg negatif itu. Iya. Itu kan ternyata nanti ada pemeriksaan berbagai macam hepatitis masing-masing. Iya, maksudnya itu tidak merupakan persyaratan khusus untuk kita bisa imunisasi? Enggak ada. Jadi semua bisa. Gitu kita bisa, iya. Apalagi kayak kita nakes itu kan kita nggak tahu ya, kalau pas waktu kita tugas itu biasanya itu kan terkadang
kita mau nyepet kayak jarum suntik nyodot lah itu kan. Iya. Kita kan enggak tahu walaupun itu pasti kita kan enggak tahu. Setelah itu kan loh kok ternyata setelah tes lab BSAG saya kok positif. Iya. Nah, itu kan bisa lewat dari suntikan itu. Jarum itu karena kita nggak sadar waktu itu pas waktu menginjeksikan kan kita nggak sadar. Padahal kita tersentuh jarum yang habis disuntikkan itu tadi kayak gitu ya. Ya, kalau sifilis itu enggak ada ya Dok ya imunisasinya ya? Belum ada ya? Sifilis itu pengobatan. Pakainya yaitu bensin. Yang penisilin G itu yang dosis tunggal 2,4 itu. Iya. Kalau HIV pakai pengobatan, sifilis pakai pengobatan. Iya. Kalau hepatitis Vaksin. sebelum itu masih bisa divaksin. Iya. Tapi kalau sudah positif berarti tetap Tetap melakukan itu. Iya. pengobatan. Nah, itulah keuntungannya pemirsa guys, sobat sehat semuanya ya, keuntungan dari kita melakukan triple eliminasi sehingga kita bisa melihat atau bisa mengetahui kondisi kita sehingga kita bisa mengantisipasi bagaimana kita nanti memiliki generasi penerus yang baik. Karena itu sebelum kita memiliki keturunan maka kita wajib melakukan pemeriksaan tersebut sehingga kita harus memiliki mindset bahwa kita saat menikah jangan hanya sekedar punya anak tetapi harus memiliki harapan anak yang bagaimana, tentunya anak yang sehat, yang produktif, bisa cerdas, bisa berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Seperti itu ya Dok ya? Ya, cocok ya Dok ya? Iya. Oke, luar biasa sobat sehat semuanya, pertemuan kali ini semoga bisa membuka wawasan kita tentang kesehatan terutama bagi calon pengantin. Sebelum saya akhiri jangan lupa ya like, subscribe dan share channel YouTube Dinkesda Blora. Demikian dari kami dari Puskesmas Ketuan dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Sebelum saya akhiri salam germas lagi ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.